Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa salih a'malina. Mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang diiringi hujan rintik-rintik dan sepertinya ini agak sedikit lama kayak kemarin malam, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat dalam bentuk kemudahan untuk bisa menjalankan salah satu di antara syariat Allah, syiar Islam yang bisa kita kerjakan pada malam hari ini di pembuka malam, salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kita untuk insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kembali thalabul ilm, dan kita akan memetik beberapa faedah-faedah penting terutama dalam adab menjamu seorang tamu yang bisa kita petik dari surat Az-Zariyat ayat yang ke-26 dan ke-27. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita menyampaikan banyak sekali beberapa pelajaran berharga yang bisa kita petik dari ayat yang ke-25. Dalam ayat ini ada salah satu adab di saat kita bertamu, di saat kita menyapa saudara kita. Salah satunya adalah mengucapkan apa? Yani salam. Kita bahas panjang lebar tentang hakikat dari salam. Apa sebenarnya salam? Menurut pendapat ulama ada dua sebab. Assalam itu berasal dari assalamah minal uyub. Maka tatkala kita menyampaikan ucapan salam kepada saudara kita, maka seakan-akan kita mendoakan kepadanya agar diberikan keselamatan dari hal-hal yang tidak kita sukai. Ada yang mengatakan assalam itu berasal dari nama Allah, assalam, assalamul mu'minul muhaimin. Jadi seakan-akan tatkala kita mengucapkan salam itu, harapan kita, doa kita kepada orang yang kita beri salam, semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan membersamaimu dimanapun antum berada. Pun demikian beberapa hukum terkait mengucapkan salam, hukum juga menjawab salam. Sudah kita jelaskan bahwa menjawab salam itu hukumnya lebih tinggi pada derajat wajib, berbeda dengan mengucapkan yani salam. Sampai kita bahas pula keutamaan dari salam, sampai sighah atau ucapan salam. Apakah diperbolehkan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu? Sudah kita jelaskan, termasuk di antara pula adalah lafaz salamun. Apakah diperbolehkan? Intisarinya dari faedah yang paling akhir, salamun diperbolehkan meskipun tidak menggunakan al, karena sebagai bentuk meneladani Nabi Ibrahim. Salamun alaik. Di sini tidak menggunakan al, salamun, dan ini juga termasuk lafaz yang diperbolehkan karena sudah mencakup makna doa keselamatan kepada orang yang kita beri salam tersebut. Adapun di ayat yang ke-26, 26 ya sekarang ya. Nggih. 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, faragha ila ahlihi faja'a bi ajlin samin. Ya. Faragha ila ahlihi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu menunjukkan bagaimana adab-adab yang perlu kita teladani dan perlu kita tiru.
faragha, para ulama ilmu tafsir itu mengatakan ya, zahaba bi khufyatin wa sur'atin. Jadi segera ketika ada tamu langsung kemudian dia mencari istrinya agar dengan yakni khufyah, dengan sembunyi-sembunyi dan tidak terlalu nampak. Karena dia tahu ada sesuatu yang ingin dipersembahkan kepada sang tamu, tapi tidak menampakkan. Jadi ada adab dan tata cara di dalam menyambut tamu dan bagaimana mempersembahkan sesuatu untuk tamu. Itu caranya juga apa? Faragha. Tidak kemudian teriak-teriak. Ya, istri tolong siapkan, tidak. Atau mungkin manggil pembantunya, tidak pula. Subhanallah, ini adab, nanti kita akan sampaikan. Jadi dia segera untuk mempersiapkan sesuatu yang bisa dimakan atau diminum oleh sang tamu, tapi dengan cara yang elegan. Makanya para ulama mengatakan faragha itu kalimat yang indah. Zahaba, dia pergi minta izin dengan mengedap-ngedap. Dia sendiri yang datang, dia sendiri yang kemudian ke belakang, tapi tidak menunda-nunda waktunya. Bagaimana caranya? Dalam waktu yang singkat dia sudah bisa menyiapkan makanan atau minuman untuk tamunya yang sudah datang ini. Faragha ila ahlihi faja'a. Lah, di sini ada kalimat fa, menunjukkan apa? Dia segera. Enggak membiarkan tamunya itu ditinggalkan terlalu lama. Mungkin barangkali ditinggal masak dulu, masak besar, ya akhirnya tamunya enggak ada yang ngajak ngobrol, berbincang dan sebagainya. Makanya kalimat di sini indah. Faragha, kata para ulama ilmu tafsir, menunjukkan cepatnya, tapi tidak menampakkan kalau dia itu sedang ya ingin memberikan makanan atau hidangan kepada sang tamu. Dan dia juga enggak menunda-nunda di sana. Asra'a, makanya kalimatnya fa, langsung dia datang. Tetapi coba kita lihat apa yang dihidangkan, sangat-sangat spesial. Biijlin samin. Yang disediakan itu adalah apa? Ya, seekor sapi. Artinya bukan sapi kemudian dihidangkan masih hidup, tidak. Tapi di sini adalah sapi yang sudah, ya, karena di sini kalimatnya indah. Biijlin samin, kemudian dia datang dengan sapi yang gemuk. Bukan kemudian sapinya gemuk belum disembelih, tapi sudah siap untuk disantap. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada beberapa faedah, termasuk ayat yang ke-27. Faqarrabahu ilaihim. Adabnya Nabi Ibrahim, coba kita lihat. Dia sendiri yang apa? Yang menyediakan, yang mendekatkan, yang istilahnya apa? Menyajikan dia sendiri. Faqarrabahu ilaihim. Seorang nabi tidak menyuruh istrinya, tidak menyuruh anaknya, bahkan tidak menyuruh pembantunya. Ini adab, nanti kita akan sampaikan. Faqarrabahu ilaihim. Faqala ala ta'kulun. Ternyata ya, tamunya ini enggak makan. Makanya ini yang menjadi agak kurang enak di hati Nabi Ibrahim. Karena adatnya orang ketika dijamu dan makanan sudah tersaji itu dimakan. Ternyata enggak makan ini. Makanya bertanya Nabi Ibrahim, ala ta'kulun, ada apa? Mungkin barangkali makannya kurang enak, kurang lezat dan sebagainya. Wajar. Akhirnya beliau ini pertanyaan. Lah, dari sinilah kemudian Nabi Ibrahim dikasih tahu bahwasanya mereka tamu ini adalah para malaikat. Nah, jamaah dirahmati Allah, dari ayat 26 ini ada sekitar 4 faedah yang akan kita bahas. Di ayat yang ke-27 juga nanti ada sekitar 3 pelajaran yang bisa kita petik dari ayat tersebut. Ayat yang ke-26 terlebih dahulu, jemaah. Ayat yang ke-26. Faedah yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mau mendahulukan ya apa sebab hidangan yang disajikan itu daging apa?
yakni sapi, dan bukan yang lain. Lah, ini juga menjadi satu pertanyaan. Kenapa sapi? Kan masih banyak hewan-hewan yang lain, jemaah. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan beberapa alasan di balik terpilihnya sapi ini dan tidak kambing atau yang lain. Disebutkan oleh para ulama ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena sapi saat itu termasuk termasuk apa? Hidangan yang spesial. Jadi tamu itu kalau seandainya dikasih daging sapi, itu berarti makanan yang paling spesial saat itu. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan apa? Kenapa sapi ijl? Bukan daging yang lain. Beliau mengatakan atyabu ma yakun. Ya, makanan yang dianggap paling spesial, dianggap paling lezat, paling wah untuk disajikan kepada tamu, itu ternyata apa? Daging yakni sapi. Dan ini juga disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Ya. Al-Jami' ini dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, pun demikian dengan Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya itu juga mengatakan demikian. Kenapa dipilih sapi dan bukan hewan yang lain? Karena sapi di saat itu, di zamannya Ibrahim itu adalah makanan yang paling spesial, paling lezat dan paling wah. Ya, tentu hal ini disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Nggak tahu kalau di Bangsal ini apa Pak? Ya, yang paling spesial apa? Kalau kita di Panturanya mungkin pantura-pantura ini ikan-ikanan. Ya, itu dianggap paling wah, paling spesial. Karena apa? Disitulah mata pencarian orang-orang yang ada di pesisir itu dengan mudah bisa mendapatkannya. Lah, ada alasan yang kedua kenapa harus sapi. Disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, karena daging sapi itu paling mudah ya dicari juga dan paling cepat dimasak atau disajikan nantinya. Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan demikian di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil bi Ayil Quran, sampai membandingkan ya antara steak, mungkin bahasa kita ya, karena dagingnya ini tidak dimasak layaknya kebanyakan kita, itu dipanggang. Makanya kalau kita lihat steak, yakni steak itu biasanya memang daging apa? Yakni sapi. Lah, Imam At-Tabari itu membandingkan antara kenapa kok enggak daging apa? Kabish, kambing, dan tidak juga daging apa? Daging unta. Karena daging unta kalau dipanggang itu katanya butuh waktu. Sedangkan kambing itu kalau enggak dimasak ya, tapi dipanggang, bagi sebagian orang mungkin bahasa kita baunya apa Pak? Perengus, dan tidak semua orang itu apa? Suka. Tapi kalau seandainya daging sapi, subhanallah. Ya, padahal apa Imam Tabari ini pernah jualan sate gitu Ustaz, karena punya pengalaman enggak? Karena memang subhanallah ya. Ya, mereka sudah meneliti, para ulama ilmu tafsir, sampai ya kenapa terpilihnya di sini ijlin sam ini sudah dibahas oleh para ulama ilmu tafsir. Ternyata apa ya nih jamaah dirahmati Allah, beliau mengatakan aisar, paling mudah dicari dan paling cepat untuk dimasak, disajikan ketika dipanggang. Dan itu sudah dibandingkan antara daging kambing maupun daging yakni unta, subhanallah. Kemudian berikutnya disebutkan oleh para ulama alasan yang ketiga, karena daging sapi selain spesial, hidangan yang paling wah, pun demikian paling mudah dicari dan paling cepat untuk dimasak. Ya, artinya dimasak itu diapakan? yakni diolah
Karena di dalam riwayat nanti kita akan sampaikan itu caranya itu dipanggang oleh oleh Nabi Ibrahim. Kenapa dipilih sapi? Ini ternyata menjadi adat atau budaya ya bangsa Arab ya, yakni saat itu, artinya saat Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni saat beliau masih hidup. Maka inilah diantara 3 alasan yang dikemukakan oleh para ulama kenapa harus daging sapi dan bukan daging yang lain. Subhanallah, ternyata ini juga tidak luput yakni dari perkataan yakni para ulama ilmu tafsir. Ya, akan tapi kita sampaikan bahwasanya ini akan berubah-ubah sesuai dengan situasi, kondisi, dan mungkin barangkali adat istiadat ya dari tempat satu ke tempat yang lain. Karena coba kita lihat ya, di beberapa tempat kadang sapi susah untuk cari. Ya, bahkan di suatu negara jangankan untuk nyari, nyembelih saja ya dapat sanksi atau dianggap sebagai tindakan kriminal. Jadi memang disesuaikan. Ya, makanya inilah yang dijawab oleh para ulama kenapa harus dipilih yakni sapi. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara faedah yang kedua yang ingin kita bahas di sini adalah adab dalam menjamu yakni tamu, yang bisa kita petik dari ayat yang ke-26. Di mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, faragha ila ahlihi faja'a bi ajlin samin. Baik. Di sini ada 3 sekitar adab di dalam kita menjamu tamu yang bisa kita petik dari ayat ini. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan segera ya menjamu tamu dengan yakni hidangan ya apapun, entah itu minum, entah itu makan, entah itu snack atau makan yakni besar. Kenapa demikian? Ada kalimat segera. Karena di sini disebutkan faragha. Makanya sudah kita sampaikan tadi. Imam Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memilih kata faragha itu menunjukkan tidak ditunggu berlama-lama sampai kemudian serak gara-gara diajak ngobrol terus, nggak ada hidangan, nggak ada minuman, tidak seperti itu. Tapi ketika tahu disambut mengucapkan salam, disuruh duduk, langsung ya minta izin yakni dengan mengendap-endap, langsung kemudian segera menyiapkan. Lah kalimat faragha segera itu adalah adab pertama yang bisa kita ambil dari ya sosok Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang bisa kita petik dari ayat ini selain yakni segera ya, itu adalah menghidangkan menghidangkan makanan yang spesial tanpa harus membebani diri. Ya, ini penting. Makanya para ulama mengatakan apa? Adab yang bisa kita lihat di sini, Nabi Ibrahim itu tidak membebani diri meskipun makanannya apa? Super spesial, yaitu daging yakni sapi. Maka jangan sampai kita membebani diri. Ya, membebani diri itu salah satunya sampai ngutang-ngutang. Ya, sampai dicarikan sih, tunggu di sini, saya tak ke mall, tak pasar dulu, tak cari brokoli, tak cari ini. Ya, kasihan. Terlalu lama. Ya, makanya di sini ada muidharil masyaqqah ala dhaif. Jadi seorang tuan rumah itu usahakan tidak menampakkan kalau dia itu ya benar-benar dalam kondisi kesulitan, tapi benar-benar ada yang sudah disiapkan. Dan jangan sampai membebani diri. Ya. Dan disinilah Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita akan hal itu semua. Subhanallah, pas memang ada
ijl, ya dia sediakan dan dia sajikan. Dan kalau seandainya nggak ada, ya sudah, cari yang lain, tapi gimana caranya kita bisa segera untuk menghidangkan. Dan itu adalah salah satu di antara yakni adab, asalkan tidak sampai membebani yakni diri. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hadis atau dari ayat yang ke-26, yakni adab yang bisa kita yakni apa? Yang bisa kita ambil ini ternyata 3 ini ya. Jadi memberikan makan spesial, dan yang ketiga ini apa? Tanpa harus membebani yakni diri. Dan ini adalah yakni 3 adab yang bisa kita petik dari ayat ini. Faragha berarti segera. Kemudian yang kedua sebenarnya tanpa harus membebani diri. Apa yang ada di rumah alhamdulillah. Yang ketiga, ya, carilah makanan yang paling spesial yang kita miliki. Ya, kalau seandainya saat itu Nabi Ibrahim punya sapi, langsung kemudian yang disembelih kemudian dan diolah. Dan kenapa sapi? Karena sapi itu penyajian dan pengolahnya lebih cepat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, ada satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam tafsirnya ketika membahas ayat yang ke-26 ini. Apa itu? Ya. Beliau mengutip yakni sebuah riwayat tentang status hadis, ya, bahwasanya luhumuha daun, daging sapi itu membawa apa? Penyakit. Gak tahu. Kita pernah mendengar hadis ini ataukah tidak? Kita pernah membaca riwayat ini ataukah belum? Lah di sini ada satu faedah. Mumpung kita sedang membahas dunia persapian, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat bagus ya. Karena hadis ini bagi sebagian orang cukup masyhur. Ya. Nah di sini kemudian dibahas bagaimana statusnya dan apakah memang daging sapi itu berbahaya? Karena ada sebuah riwayat luhuma daun, padahal dari faedah pertama kedua kita jumpai bahwasanya daging sapi itu termasuk spesial, dan di antara adab, ya, kita bisa menyajikan dan menghidangkan makanan spesial, dan itu ternyata sapi. Tapi bagaimana dengan riwayat dari status hadis ini? Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan bahwasanya hadis ini itu dhaif, ya, dan mungkar. Nanti saya akan jelaskan yani sedikit. Hadis ini derajatnya lemah yani jemaah. Jadi tidak boleh dijadikan sebagai apa? Sebagai landasan di dalam kita bersyariat dan beragama. Hadis ini tidak sahih. Ya. Kenapa demikian? Ada beberapa yang mengatakan dhaifnya ini karena ada seorang perawi yang bernama Saif Ibnu Miskin. Sedikit ya, kita belajar ilmu yakni takhrij yakni hadis. Lah dia ini terkenal sebagai seorang pendusta. Ya sudah, kalau seandainya pendusta ya sudah selesai. Ini salah satu alasan kenapa hadis ini dhaif. Perawinya ada yang bermasalah. Kenapa mungkar? Apa sih hadis mungkar itu? Hadis mungkar itu diriwayatkan oleh orang yang dhaif dan menyelisihi riwayat yang lain atau ayat yang lain yang lebih apa? Lebih kuat, lebih thiqah. Ya. Itu disebut yani mungkar. Ya, jadi ada yang dhaif, ya, versus yang yani sahih dalam satu tema. Nah, sedangkan kita sudah ketahui ini sudah dhaif karena apa? Salah satu perawinya itu. Nah, adapun dari dalil-dalil yang sahih malah menunjukkan sebaliknya. Daging sapi itu spesial. Yang pertama misalnya kalau kita kaitkan dengan surat Az-Zumar ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala firman, ya, walladzi anzala lakum minal an'ami azwaj.
bahwa di antara bahimatul an'am, hewan ternak, itu ada 8. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 144. Salah satunya apa? Yani sapi. Kalau memang demikian jemaah dirahmati Allah, coba kita lihat. Hadis ini mengatakan bahwasanya daging sapi berbahaya. Daging sapi enggak boleh dikonsumsi. Daging sapi membawa penyakit. Setelah dicek perawinya bermasalah, berarti dhaif. Di sisi lain, jemaah dirahmati Allah, kita jumpai ternyata daging sapi ini sudah dinaskan dan bagian dari daging yang halal dan tidak masalah. Kita bisa merujuk kepada surat Az-Zumar ayat yang ke-6, pun demikian dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 144, salah satu hewan ternak yang tidak bermasalah, halal untuk dikonsumsi itu adalah. Jadi sekarang itu kita bisa melihat ya antara hadis dhaif dan hadis sahih untuk tema yang sama, maka ketika kita bandingkan dhaifnya itu disebut dengan munkar karena diriwayatkan oleh orang yang bermasalah tapi bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih. Ya, belum lagi jamaah dirahmati Allah, ini juga menjadi santapan Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi makanan yang spesial dari surat Az-Zariyat ayat yang ke-26 yang sedang kita bahas, yakni ini. Kalaulah, maaf ya, makanan ini berbahaya, gak mungkin disajikan oleh seorang nabi, gak mungkin juga dijadikan sebagai hidangan yang paling apa? Spesial. Maka disinilah coba jalan. Antara surat Az-Zariyat ya, di mana disebutkan apa? Ya, samin. Samin itu artinya apa? Gemuk. Kisahnya sama. Akan tetapi di dalam riwayat yang lain ya, itu ijlin hanid. Ya, hanid ini daging. Ijil kan tadi apa? Sapi. Ini sapi panggang. Dan ini ada di dua ayat yang berbeda. Kalau ini surat Az-Zariyat, maaf, ayat yang ke-26 yang sedang kita bahas. Sedangkan di sini ada di dalam surat Hud ayat 69. Ternyata ada beberapa orang-orang yang mencoba untuk mengkontradiksikan antara dua ayat. Pertanyaannya, apakah memang ini saling ta'arud, saling bertentangan, saling kontradiksi? Karena di ayat ini kan, ayatnya itu Nabi Ibrahim menyajikan daging sapi yang gemuk. Tapi di ayat yang lain, dalam surat Hud, Nabi Ibrahim menyajikan ijlin hanid, ya, daging panggang. Apakah dua ayat ini bertentangan? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait ayat ini, ya, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjawab bahwasanya antara dua ayat ini tidak saling bertentangan. Ya. Ini dijawab oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ya, memang kita tidak sedang membahas surat Hud. Tapi ini mencoba untuk mengurai. Karena biasa ya, ada sebagian orang itu kalau hatinya hasad, itu seringkali ingin mempertentangkan antara ayat dengan ayat yang lain. Itu yang biasa.
Makanya di dalam sebuah kitab yang sangat bagus yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu taala, Daf'u Ihamil Ittirab. Ya, kitab ini bagus. Kitab ini mengurai terkait beberapa orang yang ingin mempertentangkan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Satu contoh ya, ini misalnya ya, kita kasih gambaran terlebih dahulu. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf. Ya, fala nas'alannal ladina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Jadi yang namanya nabi dan orang yang diutus dan orang yang didatangi nabi, semuanya akan ditanya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-6. Oke, berarti semuanya akan dapat jatah untuk dihisab. Gak nabinya, gak kaumnya, semuanya akan diaudit, dimintai LPG. Itu yang bisa kita pahami berdasarkan dohir ayat yang ke-6 dari surat Al-A'raf. Tapi kalau kita bandingkan dengan ayat yang lain dalam surat Ar-Rahman, la yas'aluhu la yus'alu an dzambihi apa? Insun wala jan. La yus'alu an dzambihi. Ya, jenis manusia dan bangsa jin itu enggak akan ditanya tentang dosa yang ia kerjakan selama di dunia. Coba kita lihat dalam surat Al-A'raf, semua akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah, di dalam surat Ar-Rahman Allah malah menafikan, la yus'al, enggak akan ditanya. Mereka enggak akan dimintai pertanggungjawaban, baik bangsa jin maupun bangsa manusia. Kalau seandainya kita percaya bahwasanya enggak mungkin Ustaz ayat itu bertentangan, itu adalah keyakinan pertama yang harus kita kuatkan, kita patri dalam hati kita. Karena ayat ini bersumber dari Allah dan itu enggak akan mungkin bertentangan sama sekali. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala firman, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya, kata Allah, Al-Quran itu berasal dari selain Allah, pasti akan ada kontradiksi, pasti nanti akan bertentangan. Masalahnya ini sumbernya dari apa? Dari Allah. Mungkin gak bertentangan? Gak mungkin. Nah, itu adalah prinsip pertama yang harus kita yakini. Baru kemudian yang kedua, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala menjelaskan, ternyata nanti di yaumul hisab, jamaah dirahmati Allah, itu ada beberapa jalur. Ada beberapa apa? Yani jalur. Yang pertama, jalur pertama itu adalah jalur hisaban yasiro. Ya. Jadi hisaban yasiro ini artinya manusia itu akan diaudit dengan audit yang ringan. Kata Nabi SAW seperti apa? Ketika diceritakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, jamaah dirahmati Allah, itu cuma ditapangkan yani saja. Satu contoh ya, misalnya ya, ketika kita menjadi seorang guru, biasanya nanti ada yang namanya tim asesor ketika ada akreditasi sekolah, kampus, lembaga dan lain sebagainya. Ya, bermacam-macam. Kadang-kadang maaf tampangnya killer, sedetail-detailnya akan ditanya. Kadang-kala apa? Agak sedikit nyaman. Dilihat ada nggak datanya? Oke Pak, ada. Loh, ada kok Pak, online ini sudah masuk dalam PDTV. Selesai. Dia nggak ingin bertanya terlalu mendalam. Nah, ketika hanya ditanya dengan pertanyaan yang datar-datar, tidak mendetail, ini adalah gambaran bagaimana nantinya kita akan masuk satu jalur, di mana jalur untuk kita terjadi. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan kepada Aisyah, ada manusia yang masuk jalur misalnya pos seperti ini, mereka hanya diapakan ditanya, pernah melakukan ini, pernah melakukan itu, ya tidak tahu. Tapi nggak
Tidak semuanya orang masuk kitab jalur ini. Ada jalur yang berat. Nah, jalur ini hanya berlaku bagi orang-orang kafir, munafik. Jalurnya ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam man nukisha udhib. Jadi yang nanya itu kasar. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 70 orang yang meninggal dan mereka mati. Nah, jamaah dirahmati Allah, coba kita lihat. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam karena jalurnya itu tol, tidak, dia cuma lewat ini saja, tidak ditanya sama sekali. Nah, jalur inilah sebenarnya kata para ulama berkaitan dengan surat Ar-Rahman. Karena sebagian manusia dan bangsa jin itu juga ada yang masuk surga tanpa hisab. La yus'alu an dzambihi insun wala jan. Berarti dari sini jamaah dirahmati Allah, apakah dua ayat ini bertentangan? Tidak. Karena jalurnya itu banyak banget. Ya, kalau seandainya ada yang ditanya, ya memang ada, memang jalurnya itu ada 3. Tapi kok ayatnya ada yang mengatakan ada yang nggak ditanya, ada yang nggak dimintai pertanggungjawaban, ada yang tidak diaudit amalannya. Itu juga benar, karena memang ada jalur khusus untuk ke sana. Nah, inilah cara Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah taala ingin apa? Mengjamak. Yani jamak itu mengkompromikan antara dua ayat. Bagi sebagian orang seakan-akan bertentangan, tapi pada hakikatnya tidak sama sekali. Maka pun demikian dengan ini. Ini juga termasuk di antara dua ayat. Ayat ini enggak karu-karuan katanya. Kisahnya Nabi Ibrahim ini rancu katanya. Kenapa? Enggak jelas yang disediakan, yang dihidakan, yang disajikan itu enggak jelas. Masa ayat dalam ayat ini yang disajikan itu apanya? Sapi yang gemuk. Dalam ayat yang lain malah disebutkan bukan ijlin samin tapi ijlin khanid. Ya. Sapi, daging sapi panggang. Yang benar yang mana? Nah, disinilah kemudian Ibnu Katsir sudah menjawab. Kalau kita masuk dalam ayat yang ke-26, nanti di sini Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mencoba untuk mengkompromikan. Beliau mengatakan bahwasanya intisarinya, ya, dua ayat tersebut itu tidak kontradiksi, ya. Yang penting ini, karena keduanya itu sumbernya dari zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait ayat ini, ijlin samin, surat Az-Zariyat ayat 26, itu Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan tentang apa? Jenis hewan. Jenis yakni hewan yang disembelih itu ternyata apa? Gemuk apa gemoy ya? Ya, itu sedang membahas tentang apa? Yang dibahas itu adalah tentang jenis hewannya seperti apa. Oh, ternyata yang gemuk. Ya. Sedangkan di dalam surat Hud ayat yang ke-69, Allah Subhanahu wa taala sedang membicarakan bukan jenis hewannya, tapi cara apa? Memasak atau cara pengolahannya. Ya, makanya di situ caranya itu dengan hanid. Hanid itu artinya dipanggang.
Dan dua ayat ini bisa disatukan. Makanya kalau kita lihat dalam terjemahannya, subhanallah, terjemahan dalam mushaf kita, entah itu yang Android atau yang versi cetak, itu nanti ada dalam kurung, nggak tahu. Ada yang bawa mushaf terjemahan, ya, baik di Android. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu menyediakan sapi yang gemuk, tapi dalam tanda kurung panggang, supaya untuk menjelaskan bahwasanya jenisnya itu sapi, kemudian gak kurus tapi gemuk, dan cara pengolahannya itu panggang. Dan itu lihatlah di ayat yang lain, surat Hud ayat 69, tuntas yang itu. Berarti dua ayat ini gak saling bertentangan. Terjemahnya apa? Ada nggak di situ? Ad-Dariyat ayat 26. Gimana? Sapi yang dibakar atau dipanggang. Padahal aslinya samin itu ya gemuk tok. Tapi ada tambahan. Kenapa? Supaya nanti orang tidak salah paham. Makanya di dalam terjemahan bahasa Indonesia alhamdulillah sudah diperbantukan. Padahal sejatinya hanit dipanggang itu nanti ada di surat yang berbeda. Nah, inilah cara para ulama untuk menggabungkan supaya kita tidak selalu mempertentangkan antara ayat sini bertentangan dengan ayat yang lain. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Setelah ini insya Allah kita akan membahas, ya, ayat yang ke-27. Faqarrabahu ilaihi, ya, faqala ala ta'kulun. Ada sekitar 3 faedah yang bisa kita petik dari ayat yang ke-27 setelah Adam. Baik, monggo. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya kita akan membahas ayat yang ke-27. Dan di sini ada sekitar 3 faedah yang bisa kita petik dari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqarrabahu ilaihi faqala ala yani ta'kulun. Ayat yang ke-27. Baik. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana cara Nabi Ibrahim itu menghidangkan makanan atau menyajikan santapan untuk sang tamu. Allah berfirman, faqarrabahu ilaihi. Ternyata yang menyajikan itu adalah Nabi Ibrahim sendiri, mendekatkan katanya. Baru kemudian, lah ini ada kisah yang terpotong. Tapi terpotong itu sudah dipahami. Kemudian si tamu ini memegang, kata Syekh Mustafa Al-Adawi. Ketika memegang kemudian dikembalikan lagi, nggak jadi makan. Oleh karenanya langsung direspon oleh Nabi Ibrahim, ala ta'kulun, ya, apa kiranya kalian para tamu ini kok nggak makan? Lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, kita sebagai seorang apa? Tuan rumah, ya, tuan rumah semuanya. Dari kisah ini dianjurkan, ya, untuk menyajikan makanan atau minuman, ya, sendiri kepada yani tamu. Jadi intisarinya kita sendiri yang menyajikan. Itulah salah satu di antara adab kita memuliakan seorang tamu dari ayat yang ke-27. Karena kenyataannya Nabi Ibrahim tidak menyuruh yang lain, entah itu istrinya, entah itu pembantunya, entah itu mungkin putranya misalnya, tidak. Tapi ternyata Nabi Ibrahim faqarrabahu ilaihi. Lah jamaah dirahmati Allah, disinilah kemudian para ulama mengatakan apa sih alasannya. Di antara adab kita memuliakan tamu, kita sendiri yang menyajikan. Ada beberapa alasan dan hikmah. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkannya di saat kita kedatangan
tamu dan ingin menjamunya. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, alasan yang pertama itu adalah untuk meneladani Nabi siapa? Yani Ibrahim alaihi salam. Baik, alaihi salam. Ya. Makanya Imam Al-Qurtubi itu sangat bagus ketika mengomentari ayat yang ke-27. Imam Al-Qurtubi. Ya, maaf ya. Kita seringkali menyisipkan nama-nama para ahli tafsir supaya kita benar-benar yakin bahwasanya dari dalam mempelajari ilmu tafsir itu tidak hanya didasarkan pada apa? Ijtihad kita sendiri. Kita menafsirkan sesuai dengan selera kita masing-masing, tidak. Ya, para ulama ilmu tafsir, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan apa jemaah? Ya, ini mudah-mudahan jadi cambuk untuk kita dan pelajaran untuk kita. Ini Sokrati. Beliau mengatakan, di antara adab menjamu tamu itu adalah tuan rumah sendiri qaddama bi nafsihi. Sampai dia mengatakan apa? Kalaulah itu terjadi pada seorang nabi Khalilullah, Khalilur Rahman, beliau sendiri yang menyajikan, apalagi bi ghairihi, apalagi dengan orang lain seperti kita-kita yang tidak memiliki status yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi satu pesan. Kalau seandainya Nabi Ibrahim ini saja mengajarkan kepada kita adab untuk menjamu sendiri tamunya, yang itu menjadi makhluk yang sangat dekat dengan Allah, makanya mendapatkan julukan apa dulu? Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasihnya Allah. Itu saja nggak nyuruh orang lain kok. Apalagi kata Imam Qurtubi, dengan kita-kita yang tidak punya status kedudukan apapun di sisi Allah, maka berarti apa? Lebih sangat ditekankan dan dianjurkan. Itulah ya alasan yang pertama untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ini juga untuk meneladani siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ini pernah diceritakan oleh Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik, maaf ya, Anas ibnu Malik ini kan mendapatkan julukan apa? Khadimur Rasul, karena menjadi pelayan Nabi semenjak usia 10 tahun dibawa oleh Ummu Yani. Nah, Anas ini subhanallah menjadi saksi hidup ketika tinggal di rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan Anas? Ma nazala dhaifun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa qaddama bi nafsi. Tidaklah ada seorang tamu. Coba kita lihat ya Allah. Nabi ini statusnya banyak loh ya. Beliau pemimpin para nabi. Ya, beliau adalah orang yang paling bertakwa. Beliau seorang kepala negara loh. Beliau juga seorang nabi yang dihormati oleh para sahabat. Tapi penuturan dari Anas semenjak menjadi khadim pelayan Rasulullah, beliau mengatakan apa? Tidaklah ada seorang tamu yang singgah di rumahnya Rasulullah kecuali apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjamu, yang menyiapkan, yang menyuguhkan, subhanallah. Ya. Nah, ini adalah dua alasan pertama. Maka kalau seandainya kita ya, ini tidak sesuai dengan protokoler. Karena saya sebagai ketua RT kan statusnya itu baru ketua apa? Yang RT. Ya, kayaknya enggak etis. Enggak etis. Jamaah dirahmati Allah. Ya, kita belum ada apa-apanya dengan mereka berdua. Ini adalah bagian dari kita menjalankan sebuah syariat. Mereka lebih mulia jauh daripada kita. Tapi subhanallah, ternyata mereka bukan menyajikan yang sendiri. Entah itu Nabi Ibrahim dalam kisah ini atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada alasan dan hikmah yang lain. Mudah-mudahan kita nanti tidak selalu beralasan nggak etis, nggak sesuai dengan adat istiadat kita. Ingat, yang ketiga, ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan hal itu malah menunjukkan apa? Sempurnanya kedermawanan
ya, tuan rumah. Subhanallah. Makanya Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika mengomentari kenapa sih Nabi Ibrahim sendiri, padahal dia seorang nabi, kenapa dia yang qorbau ilaih, yang nyuguhkan, yang langsung menyajikan. Dia mengatakan apa? Ini menunjukkan ala tamami karomi Ibrahim, menunjukkan sempurnanya kedermawanan seorang, ya, sampai memperlakukan tamunya itu, ya, lebih tinggi, bahkan mungkin barangkali sejajar. Gak ada gap dari di sini. Padahal sebelumnya kan dia nggak tahu ini orang asing yang datang kepada Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Ibrahim itu sudah dikenal, beliau adalah Khalilur Rahman. Tapi dia ingin menghilangkan sekat dan gap seperti ini. Beliau ingin menyajikan, coba kita lihat reaksinya dari para ulama tafsir, bukan untuk merendahkan seorang tuan rumah, malah menunjukkan sempurnanya kedermawaan dari seseorang. 4. Ini juga sampai dikomentari oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau tuan rumah sendiri yang menyuguhkan, itu kata Imam Syafi'i rahimahullah menunjukkan apa ya nih jemaah? Ya, muru'ah. Ngerti muru'ah bukan? Ya, al-muru'ah itu kalau kita terjemahkan yang lebih simpel itu adalah luhurnya akhlak yang seseorang. Ya, ada yang mengatakan kehormatan, ada yang mengatakan keluhuran akhlak, ada yang mengatakan perangai yang baik. Intinya itu menunjukkan orang ini beradab kepada tamunya. Tak melihat entah itu kecil besar, entah itu bawahan, entah itu rakyatnya sendiri, entah itu insya Allah orang awam dari dia berilmu misalnya. Ketika seseorang itu menyajikan makanan sendiri kepada sang tamu, ya, Imam Syafi'i mengatakan apa? Syafi'i yang mengatakan demikian. Ya, salah satu tanda keluhuran min muru'ah, salah satu keluhuran akhlak muru'ahnya seseorang itu ketika apa? Menyajikan makanan, minuman atau apapun sendiri kepada tamu yang datang. Ya, nah ini adalah diantara alasan dan hikmah. Yang kelima, ini juga penting. Ini disebutkan oleh para ulama dan mudah-mudahan kita bisa merasakannya sendiri. Dengan kita sendiri yang menyajikan itu, insya Allah katanya apa? Yani bisa lebih apa? Lebih mendekatkan, ya, hubungan, ya, dan menghilangkan rasa apa? Rasa canggung, ya. Karena kita tahu yang kita kunjung itu nggak semuanya adalah teman yang setara, sebaya usia, atau mungkin barangkali orang itu sama seterata sosial dengan kita. Kalau seandainya sama teman kita sudah nggak ada masalah, nggak ada jaim, maaf, nggak ada jaimnya sama sekali. Lalu mulai dari kecil ya kita, ya, main bareng, ke sungai bareng, sekolah juga satu. Ini mungkin barangkali sudah terpisah, kita kerja di sana, dia kerja di sini, ada pertemuan Idul Fitri kita ketemu, nggak canggung, biasa sudah. Tapi jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita lihat, ya, ketika kita berkunjung, ternyata yang kita datangi, yang kita tamui ini adalah orang yang lebih tinggi, entah sisi usia, entah itu orang yang lebih berilmu, meskipun dia lebih, ya, kecil, yang usianya lebih muda usianya, atau dia pejabat teras karena apa? Tahta dan kedudukan, atau mungkin dia adalah orang yang kaya raya melebihi kita, jemaah. Nah, di sini kalau seandainya orang yang sekiranya lebih tinggi kedudukannya, entah karena harta, entah karena prestasi, entah karena ketampanan, entah karena kekayaan, atau karena keilmuan, terus kemudian menerapkan posisinya dia selalu di atas, dia nggak mau menyuguhkan, menyajikan sendiri, nyuruh orang lain, orang yang berada di strata lebih rendah darinya dari segala sisi tadi,
malah semakin apa? Canggung sungkan. Jadi untuk memecah bahasa kita kebuntuan, kecanggungan ini, ya, maka disinilah hilangkan gap. Ya, salah satunya apa? Sajikan jadi sendiri kita sebagai orang sebagai tuan rumah kepada sang tamu. Ya, nah inilah diantara beberapa alasan. Kalau seandainya kita mau ini ya sudah alhamdulillah. Tapi ingat jamaah dirahmati Allah, semuanya sudah dibahas oleh para ulama. Berpahala kita meneladani Nabi Ibrahim. Kita nggak ada apa-apanya, tapi Ibrahim siapapun langsung ya sajikan sendiri makan kepada tamu. Nabi SAW penuturan Anas bin Malik, tamunya Rasulullah, entah itu tamu kehormatan, tamu apapun, tapi tetap yang paling terhormat Nabi SAW. Tapi pun demikian Nabi SAW nggak canggung, untuk malah menghilangkan kecanggungan beliau yang menyodorkan, menyajikan dan menyebutkan. Imam ya Ibnu Katsir malah sebaliknya mengatakan bahwasanya apa? Ini bukan semakin menunjukkan kerendahan orang tersebut, malah menunjukkan kesempurnaan apa? Ya, sempurna kedermawan dia. Karena orang dermawan itu bukan berarti selalu berada di atas, yang penting ngasih, yang penting sering membagikan, bukan itu, tapi bagaimana kita memanusiakan apa? Manusia. Itulah bukti orang itu dermawan sebenarnya. Baik. Dan yang keempat kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, malah menunjukkan orang ini adalah orang yang beradab, subhanallah, sampai menghilangkan sekat antara dirinya dengan yang dijamu. Itu kalau seandainya kita tuan rumah ini posnya lebih tinggi. Lebih-lebih kalau seandainya kita ini adalah tuan rumah yang posisi kita lebih rendah, malah beradab lagi. Misalnya yang datang itu adalah orang tua kita selalu. Ya, masa kemudian beradab enggak kira-kira gambaran kita? Orang tua datang, Pak D kita datang, kemudian nyuruh siapa? Pembantu. Malah enggak beradab banget. Ya, malah menunjukkan kesombongan, subhanallah. Inilah diantara adab yang perlu kita terapkan dalam kita menjamu tamu karena beberapa alasan yang ini. Baik. Kemudian jamaah dirahmati Allah, berikutnya ya, di antara faedah yang bisa kita petik dari ya ayat ini adalah faqarrabahu ilaihi, ya, kita akan membahas tentang keutamaan sebelum nanti yang terakhir ya, keutamaan menjamu tamu. Karena ini sudah tuntas, adabnya sudah kita bahas ya di ayat yang ke-26, disambung dengan adab yang ini, kalau bisa kita tuan rumah itu juga yang menyajikan. Selain tadi sudah kita sampaikan, segera kita kasih ya apapun yang kita miliki, minimal air putih lah ya. Jangan diajak ngobrol panjang lebar ngalor ngidul ya, ternyata nggak ada seteguk air pun yang disediakan ya. Baik, kemudian disambung dengan inilah. Sekarang kita ingin membahas tentang keutamaan bertamu, karena di ayat yang ke-28 ini sudah pada proses tema yang lain. Keutamaan kita menjamu tamu, memuliakan tamu itu sangat banyak. Yang pertama, insya Allah banyak di antara kita yang sudah paham. Itu menunjukkan indikator apa? Menunjukkan dan indikator ya keimanan apa? Keimanan seseorang kepada Allah dan hari apa? Akhir. Makanya sekarang anak-anak SD, MI sudah disuruh untuk menghafalkan hadis-hadis singkat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, ada fal yukrim dhaifahu falyakul khairan aw liyasmut, ya, fal yukrim jarahu. Ya, ada 3 tema yang berbeda tapi muqaddimahnya sama. Indikator keimanan seseorang kepada Allah dan diyakini ia beriman kepada akhir, yang pertama dia harus memuliakan dan menghormati serta menjamu tamunya. Yang lain, indikator iman seseorang kepada Allah dan hari akhir, faliyakul khairan aw liyasmut. Tidaklah dia itu ngomong yang baik, kalau nggak mampu berarti harus iya. Ada yang lain tapi mukadimahnya sama, indikator keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya,
Ya, kalau dia punya tetangga, paling yukrim jaro, dia memuliakan dan tidak menyakiti perasaan tetangga. Nah, jamaah dirahmati Allah, ini adalah keutamaan yang pertama. Insya Allah banyak di antara kita yang sudah paham. Yang kedua, keutamaannya dari kita menjamu tamu itu adalah sebagai bentuk untuk meneladani para nabi. Terutama dalam kisah ini berarti Nabi siapa? Dan Ibrahim alaihissalam. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ikram ad-duyuf min sunanil mursalin. Dengan kita memuliakan tamu dengan adab-adab yang sebagian tadi kita sampaikan, min sunanil mursalin, ini termasuk di antara sunnahnya para nabi dan para utusan. Jadi kalau kita mengikuti mereka, bukan hanya menunjukkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul, tapi itu juga sebagai bentuk ittiba kita kepada para utusan. Baik. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, dengan kita menjamu tamu, ya, akan apa? Turun keberkahan, ya Allah. Ya. Ya maaf ya. Maka jangan sampai kemudian kita terlalu pelit atau bakhil. Apa yang kita miliki, meskipun itu adalah minuman air putih sekalipun, Nabi SAW dalam Sahih Muslim menyebutkan apa? At-ta'amu idza istama'a lin-nasu nazalat alaihim barakah. Ya, apa kata Rasul SAW? Ketika ada makanan, itu tuh minuman pun yang sama. Artinya kalau seandainya dimakan bareng di situ, dimakan bareng artinya ya alhamdulillah kita bisa ngasih makanan, kita makan bareng, gak harus satu piring, satu wadah, satu nampan, tidak. Yang penting makanan kita makan, subhanallah, secara bersama-sama, entah minuman atau makan atau snack misalnya. Kata Rasulullah, nazalat alaihil barakah, keberkahan itu akan turun. Nah, untuk membahas keberkahan ini, ya, itu pembahasan khusus, tapi para ulama mengatakan keberkahan al-barakah itu adalah dawamul khair. Ketika kebaikan itu tidak akan terputus, itu namanya berkah. Dan berkah ini cakupannya luas loh ya. Karena berkah itu bisa abstrak dan bisa konkret. Ya, misalnya dia mendapatkan keberkahan dalam wujud apa? Anak yang soleh. Berarti apa? Konkret. Dia mendapatkan apa? Keberkahan lewat apa? Lewat kekhusyuan dalam sholat. Ini abstrak. Kemudahan dia di dalam istiqomah. Dia merasakan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Ini semuanya adalah bagian dari wujud berkah. Dan salah satu di antara media kita bisa mendapatkan keberkahan, jamulah tamu. Karena di saat makanan yang kita sajikan itu dimakan dan kita juga minum dan kita juga makan, itu keberkahan dari Allah akan turun. Baik. Yang keempat, yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama mengatakan dengan menjamu tamu, sekalipun itu makanan kecil, air putih misalnya, itu sebagai bentuk apa? Sedekah, ya Allah. Ya, kalau sedekah ya sudah. Nabi SAW pernah mengatakan satu salah satu ayat. Sebenarnya kalau seandainya kita ingin menjamu sampai tidur di rumah, itu ada aturannya. Ya, itu 3 hari. Karena kewajiban kita sebagai tuan rumah. Tapi kalau misalnya lebih gimana Ustaz? Ya, wama aktsara au adna min dzalika huwa shadaqah. Kalau seandainya lebih dari itu, maka makanan, fasilitas, ya, akomodasi, mungkin barangkali sampai kendaraan yang kita berikan kepada tamu di atas 3 hari, Nabi SAW menyebutkan adalah bagian dari bentuk apa? Ya, dan tentunya yang terakhir, jamaah dirahmati Allah, yang kelima itu sebagai, ya, menunjukkan apa? Yani sifat kedermawanan dari kita. Ya, menunjukkan kita ini bukan orang yang sulit, orang yang bakhil dan kita. Terkait ya kedermawanan, insya Allah jadi cukuplah kita bisa meneladani, karena orang yang dermawan, orang yang tidak pelit dan bakhil itu memiliki keutamaan yang sangat dan beragam. Baik, ini yang kedua, dan saya ingin menutup dengan faedah
Yani jamaah dirahmati Allah, di mana ayat ini 27 ini ada satu faedah yang perlu kita bahas meskipun tidak terlalu panjang dan lebar. Apa itu? Ya, alasan malaikat tidak apa? Tidak apa di sini? Ketika disajikan makanan, qala ala ta'kulun, malaikat tidak makan. Ya. Apa alasannya malaikat? Ya, apa alasannya? Apa jemaah? Karena apa? Tidak berselera? Ya, karena makanannya itu enggak kasih bumbu, enggak ada. Karena memang malaikat ini dari sini dijawab oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Al-Qurtubi mengatakan itulah bedanya antara manusia, yakni dengan apa? Malaikat. Kalau malaikat, kata Imam Al-Qurtubi, ya, beliau mengatakan apa? Mereka adalah arwahun nuraniyah, karena mereka diciptakan dari nur. Sedangkan bandingan kita manusia, ya, dari turab, dari tanah. Lah, apakah nur itu mengharuskan mereka tidak makan? Dijawab oleh para ulama, iya. Karena sifat nur ini memang tidak bisa tidak berkembang, ya, biak. Berbeda dengan sifat apa? Yani tanah. Dia berkembang biak. Makanya sesuatu yang berkembang biak itu pasti yani punya syahwat. Dia butuh asupan makanan, ya, asupan, ya. Disinilah kemudian yang namanya jenis manusia ini, ya, berbeda, karena memang asal muasal penciptaannya itu berbeda dan itu ternyata punya pengaruh. Sedangkan malaikat karena tidak berkembang biak, karena nur, cahaya, ya, beda dengan sifat yani tanah, kata Imam Al-Qurtubi. Maka ketika dia itu sifatnya nur, cahaya, dia nggak bisa berkembang biak. Makanya sampai disebutkan oleh para ulama, dia nggak punya jasad layaknya kita. Dia nggak punya, maaf, ya, rongga, punya lambung dan sebagainya, enggak. Ini makhluk spesial ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka, ya, karena nur itu enggak butuh berkembang, enggak bisa berkembang, enggak bisa berkembang biak, beda dengan manusia. Ya, makanya untuk melihat seperti apa sih tanah, ya seperti yani tanah ini loh. Tanah ini kan punya yani sifat. Kalau seandainya tanah ini dengan izin Allah disiram, dirawat, kan butuh asupan. Itu akan bisa dengan izin Allah menumbuhkan apa? Rerumputan, tanaman dan yang lain sebagainya. Tapi kalau nur, ya sudah enggak seperti itu. Gambaran paling simpel, meskipun ini enggak bisa disamakan. Nur itu cahaya. Cahaya itu nanti, oh ini cahaya ini bertemu dengan cahaya yang lain, akhirnya punya anak cahaya dua misalnya. Enggak pernah kita jumpai seperti itu. Makanya Imam Al-Qurtubi sudah menjelaskan, ketika sesuatu itu tidak berkembang biak, maka berarti tidak ada syahwat dan tidak butuh apa? Makanan atau yani asupan. Karena Allah spesial hanya menciptakan itu untuk tujuan mulia, yaitu apa? Yani ibadat tok. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Ya. Karena dia dari, maaf, bahan dasar yang berbeda. Enggak punya syahwat, enggak punya, yani enggak butuh asupan makanan, karena memang ditujukan hanya untuk satu tujuan, yaitu ibadah. Makanya kenceng, enggak ada rasa lelah, bosan. Yusabbihuna al-laila wan nahar, beribadah, bertasbih pada Allah siang malam, la yafturun, enggak pernah bosan. Berbeda dengan yani manusia. Karena manusia ini berkembang biak, ya, usia juga bisa akan bertambah, ya, otot itu juga bisa kadang membesar, pada mengecil, berkembang, ya.
Pun demikian dengan organ tubuh kita akan semakin membesar. Ya, pun demikian dari satu orang nanti bisa banyak orang berkembang biak, maka pasti memiliki syahwat dan juga butuh asupan. Makanya inilah yang menjadi alasan ketika malaikat itu dilihat dari asal muasal penciptaannya, maka tidak mungkin makan, karena memang dari awal nggak punya apa? Syahwat, selera untuk makan. Bahan dasarnya berbeda dengan bahan dasar penciptaan apa? Yani manusia. Allah Ta'ala alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lanjut pada ayat yang ke-28. Disinilah ya ternyata ada tujuan kenapa malaikat ini diutus oleh Allah dalam bentuk wujud seperti manusia kepada Nabi Ibrahim. Salah satunya itu adalah tujuannya wa basyarnahu bi Ishaq. Ya, istrinya itu akan diberikan kabar gembira yang sudah tua renta, ternyata Allah akan tentukan, Allah akan berikan kabar gembira akan lahir sebentar lagi anak laki-lakimu, yaitu Nabi Ishak, meskipun sudah tua renta. Nah, itulah diantara salah satu keajaiban, dan nanti banyak kisah yang akan bisa kita sampaikan terkait lahirnya Nabi Ishak. Ada pertanyaan coba? Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Baik, jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan jamaah yang dirahmati Allah di ayat yang ke-26, 27 lebih banyak berkisah tentang adab dalam kita menjamu tamu, memuliakan tamu, keutamaan kita menjamu tamu, ya, termasuk tadi kenapa harus ijlin, harus sapi, dan yang terakhir kenapa alasannya malaikat kok nggak makan. Itu ternyata sudah dibahas oleh para ulama, dan alhamdulillah kita sebutkan beberapa referensi terutama dari ulama-ulama tafsir yang insya Allah mereka kredibel. Pun demikian kitab-kitab mereka bisa kita searching, bisa langsung kita telusuri. Baik tadi kita sebutkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir kita Tafsirul Adim, Tafsir Qur'anil Adim, Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jamil Ahkamil Qur'an, atau mungkin Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Qur'an bi Ayil Qur'an, maupun referensi-referensi yang lain semacam beberapa hadis dan beberapa perkataan ulama-ulama termasuk Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.